Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudiatmusdirjo SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik itu usaha sipil maupun militer, baik itu swasta ataupun kenegaraan, ataupun entah kecil atau besarnya perusahaan tersebut. Adapun maksud dari adanya kegiatan administrasi ini untuk para wirausahaan adalah yaitu yang pertama, untuk memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, untuk menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, untuk mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. A. Perizinan usaha. Pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau SITU. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. B. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis-jenis yang digunakan dalam kegiatan surat menyurat ini adalah surat niaga. Jenis surat niaga yaitu sebagai berikut. Surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pemberian barang, surat pengaduan, dan surat pengiriman pembayaran. D. Pencatatan transaksi keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri atas 4 item. 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. 2 ada laporan perubahan modal, 3 dan neraca, dan 4 ada laporan arus kas. E. Pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. B. Menetapkan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. 2. Biaya overhead. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Nah, rumus untuk menghitung total biaya itu adalah total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, harga berdasarkan harga pasar. Yang kedua, harga berdasarkan biaya. Yang ketiga, harga berdasarkan titik impas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk asli yang bisa dirasakan dengan sesuai harapannya. Berikut ini adalah metode-metode untuk mengukur kepuasan pelanggan tersebut. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Sistem ini menggunakan cara formulir isian, questionnaire, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, fax email, telepon, dan sistem jejaring sosial. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat, hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei.
agar diperoleh lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah memperkerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal yang positif dan negatif dari pelayan, serta memanfaatkan dari sebuah produk. Yang D, promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Berikut ada 6 kegiatan yang cara dilakukan. Yang dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama, penjualan personal. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, promosi. Keempat, publikasi. Kelima, sponsorship. Yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan dibeli.